Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maisari, NIM 21 2019 193. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang menentukan rasio lindung nilai. Pengertian derivatif. Dalam dunia keuangan, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan dari produk induk yang menjadi acuan pokok, di mana para pelaku pasarnya tidak memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, tetapi saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di masa yang akan datang. Transaksi derivatif merupakan salah satu instrumen keuangan yang dipergunakan untuk mengurangi risiko. Derivatif termasuk warrants, opsi, right, kontrak berjangka, dan sebagainya yang ada hubungan atau keterkaitannya dari sekuritas yang mendasari nilai atau harga surat berharga derivatif tersebut. Derivatif juga dapat mengacu pada berbagai jenis aset seperti komoditas, saham, obligasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan indeks. Selanjutnya, pengertian lindung nilai menurut Madura tahun 2000.275. Hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar. Menurut Safiro tahun 1999.244, hedging particular currency exposure means establishing and offsetting such whatever is lost or gained on the original currency exposure is exactly offset by corresponding foreign exchange gain on loss on the currency hedge. Hedging dalam definisi di atas merupakan sebuah bagian dari currency exposure yang berarti menentukan sebuah pengganti kerugian kurs mata uang. Misalnya, kerugian atau keuntungan pada nilai asal currency exposure sebenarnya dapat disamakan dengan keuntungan atau kerugian nilai tukar mata uang pada currency hedge. Hedge merupakan pembelian suatu kontrak, termasuk forward valuta asing atau barang nyata yang nilainya akan meningkat dan menutup kerugian dari jatuhnya nilai kontrak atau barang nyata yang lain. Pelaku hedging berusaha mengurangi resiko dan dengan melindungi dirinya dari kerugian. Selanjutnya, manfaat hedging. Hedging merupakan sarana mengurangi atau menghilangkan resiko kerugian yang terjadi dari fluktuasi harga. Hedging memberikan kepastian berusaha serta pengendalian persediaan bahan baku komoditi tersebut. Misalnya, pertanian. Hedging memberikan penyediaan dana yang lebih besar serta lebih aman. Pada umumnya, komoditi yang tidak di-hedging akan mendapat pinjaman dana atau kredit dari bank sebesar 50% dari nilai komoditi tersebut. Sedangkan komoditi yang telah di-hedge akan mendapat pinjaman dana sebesar 90% dari nilai komoditi yang bersangkutan. Tujuan hedging atau lindung nilai adalah membuat nilai komoditi yang dimiliki tidak sensitif dengan perubahan faktor risiko tertentu, misalnya harga komoditi. Ini dapat dicapai dengan mengkombinasikan long position atau posisi kontrak beli komoditi yang di-hedge dengan short position atau posisi kontrak jual instrumen hedging sehingga nilai portofolio akan tetap tidak berubah dari nilai yang ditargetkan atau direncanakan walaupun terjadi perubahan faktor-faktor risiko komoditi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hedging. 1. Selling hedge atau disebut juga short hedge adalah suatu tindakan yang dilakukan para hedger dengan mengambil posisi pasar berjangka dalam rangka melindungi nilai persediaan bahan baku mereka dari fluktuasi harga. 2. Buying hedge atau juga disebut dengan long hedge adalah suatu tindakan yang dilakukan para hedger dengan mengambil posisi beli di pasar berjangka dalam rangka melindungi usaha mereka dari fluktuasi harga komoditi yang mereka beli di pasar fisik. Yaitu berikutnya, strategi penerapan hedging. Secara umum dapat dikemukakan langkah-langkah yang sangat diperlukan para pengusaha untuk menyusun strategi pada pasar berjangka komoditi, antara lain sebagai berikut. A. Meneliti dan menghitung perkembangan harga komoditi yang bersangkutan baik pada pasar fisik maupun pasar berjangka. B.
Menghitung biaya operasi yang termasuk di dalamnya biaya penyimpanan, biaya asuransi, beban bunga, dan lain-lain. C. Menghitung kemungkinan pergerakan harga yang terjadi dengan menganalisa pasar, baik secara fundamental maupun teknikal. D. Menghitung basis yang terjadi antara pasar fisik dan berjangka, menelaah sumber-sumber informasi lain yang diterima. E. Segera melikuidir setiap posisi pada saat harga mulai bergerak kerah yang tidak diharapkan sehingga kerugian yang harus ditanggung tidak terlalu besar. Bisa kita lihat yaitu adalah formula rasio lindung nilai. Rasio lindung nilai sama dengan nilai posisi atau nilai lindung total. Exposure rasio lindung nilai sama dengan nilai posisi lindung nilai dibagi nilai ekspor total, di mana nilai posisi hedge sama dengan jumlah total yang diinvestasikan oleh investor dalam posisi hedging. Nilai exposure total sama dengan jumlah dolar yang diinvestasikan oleh investor dalam aset dasar. Berikutnya itu rasio lindung nilai dinyatakan sebagai desimal atau pecahan dan digunakan untuk mengukur jumlah exposure risiko yang dia asumsikan oleh seseorang dengan tetap aktif dalam perdagangan atau investasi. Dengan bantuan rasio ini, investor dapat memiliki pemahaman tentang exposure mereka pada saat menetapkan posisi. Rasio 0 berarti posisinya sama sekali tidak di hedging, dan di sisi lain, rasio 1 atau 100% menunjukkan bahwa posisi orang tersebut sepenuhnya di hedging. Ketika rasio lindung nilai investor mendekati 1,0, maka menunjukkan bahwa exposure mereka sehubungan dengan aset yang mendasarinya turun. Dan ketika rasio lindung nilai investor mendekati 0, maka posisinya akan menjadi posisi tanpa lindung nilai. Berikutnya yaitu keuntungan dan kekurangan hedge atau lindung nilai. Keuntungannya yaitu 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek lindung nilai yang agresif menggunakan rasio lindung nilai sebagai pedoman dalam rangka estimasi dan optimalisasi kinerja aset. 2. Rasio lindung nilai mudah dihitung dan dievaluasi karena melibatkan penggunaan dua parameter, yaitu nilai posisi lindung nilai dan nilai exposure total. 3. Dengan bantuan rasio lindung nilai, investor dapat memiliki pemahaman tentang exposure mereka pada saat menetapkan posisi. Kekurangannya yaitu terlepas dari kelebihannya, ada batasan dan kekurangan yang berbeda, yang meliputi 1. Terkadang, ada situasi ketika kontrak berjangka tidak ada dalam mata uang, di mana hedger memiliki exposure. Hal ini menyebabkan ketidakcocokan mata uang. 2. Rasio lindung nilai yang dihitung harus mendekati satu kesatuan untuk mencapai lindung nilai yang sempurna. Jika dihitung dalam mata uang yang sama, dengan kata lain, lindung nilai yang sempurna dalam kontrak berjangka sama dengan exposure mata uang yang mendasarinya. Namun, dalam praktik nyata, untuk mencapai lindung nilai yang sempurna cukup sulit. Selanjutnya, teknik-teknik hedging jangka pendek dan jangka panjang. Teknik-teknik hedging jangka pendek menurut Madura tahun 2000, titik 2 322 sampai 333 dijelaskan sebagai berikut. 1. Hedging memakai kontrak future. Kontrak future adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. 2. Hedging memakai kontrak forward, suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya di masa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat. Teknik hedging jangka panjang menurut Madura tahun 2000, titik 2 342 sampai 345. Ada tiga teknik yang sering dipakai untuk menghedge exposure jangka panjang, yaitu 1. Kontrak forward jangka panjang. Adalah kontrak jangka panjang sama seperti kontrak forward jangka pendek. Dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dari 11 perusahaan. Long forward sangat menarik bagi perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor atau impor
bernilai tetap jangka panjang dan melindungi arus kas mereka jangka panjang. 2. Currency swap. Currency swap adalah kesempatan untuk menukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara dua belah pihak yang ingin melakukan currency swap. Contoh rasio lindung nilai. Tuan X adalah penduduk Amerika Serikat dan hanya bekerja di sana. Dia memiliki surplus dan ingin berinvestasi di luar Amerika. Karena dia sudah memiliki jumlah investasi yang baik di negara asalnya, untuk investasi baru, dia melakukan beberapa studi tentang pasar luar negeri yang berbeda. Dan setelah itu, mempelajari, dia menemukan bahwa ekonomi negara India tumbuh pada kecepatan yang lebih cepat, yang bahkan lebih tinggi dari Amerika Serikat. Jadi, Tuan F memutuskan bahwa dia akan berpartisipasi dalam pasar India, yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi daripada pertumbuhan domestik, dengan membangun portofolio ekuitas yang dimiliki perusahaan India sebesar $100.000. Tetapi, karena investasi di negara asing di perusahaan domestik, sehingga ada kekhawatiran investor dan devaluasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sekarang, untuk risiko valuta asing, investor memutuskan untuk melindungi $50.000 dari posisi ekuitasnya. Hitung rasio lindung nilai dapat dilihat sebagai berikut. Nilai posisi hedge sama dengan $50.000. Nilai dari exposure total sama dengan $100.000. Dari perhitungannya adalah sebagai berikut. $50.000 dibagi $100.000 sama dengan 0,5. Dengan demikian, rasio lindung nilai adalah 0,5. Kesimpulan, hedge ratio adalah rumus matematika yang membandingkan nilai proporsi posisi yang di-hedging ke nilai seluruh posisi. Ini membantu investor dalam memahami exposure mereka pada saat menetapkan posisi. Seperti jika menunjukkan bahwa 60% dari investasi investor tersebut terlindungi dari resiko, sedangkan 40%, sisanya 100% dikurang 60% masih terekspos. Resikonya ini digunakan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan resiko yang ada dalam kontrak. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek lindung nilai yang agresif menggunakan rasio lindung nilai sebagai pedoman dalam rangka estimasi dan optimalisasi kinerja aset. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.